Xiao Ning'er, yang telah bergabung dengan Heavenly Lightning Sparrow-nya, dengan bangga melihat dari atas. Kualifikasi apa yang dimiliki bajingan seperti Shen Fei untuk menjadi suaminya? Pikiran Xiao Ning'er berkelebat dengan sebuah sosok. Dia sangat bangga di dalam hatinya, dia tidak akan mengindahkan pengaturan keluarganya, dia juga tidak akan menjadi vassal seseorang. Hanya orang itu yang bisa dia andalkan dengan sepenuh hati. Shen Fei pusing karena sambaran petir yang menyentuhnya. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba untuk bangun, namun, sambaran petir yang bahkan lebih tebal langsung menembaknya ke bawah. Macan hitam Scarlet-nya tidak berada di level yang sama dengan Heavenly Lightning Sparrow. Semua amarah terpendam yang telah dikumpulkan Xiao Ning'er selama bertahun-tahun ini dilepaskan. Dia tidak memiliki niat untuk bersikap lunak terhadap Shen Fei. Sebelum Shen Fei pulih, dia disambar petir lagi dan lagi. Rasa sakit yang menusuk itu telah membuatnya lupa di mana dia berada. Xiao Ning'er, kamu berani menyentuhku. Keluarga suci saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Pada awalnya, Shen Fei masih berbicara kembali. Tapi setelah terkena sambaran petir secara terus-menerus, kekuatan jiwanya benar-benar runtuh. Sakit hati yang merobek itu sudah tidak mungkin untuk ditahan. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Shen Fei meratap. Sebagai keturunan langsung dari keluarga suci, kapan dia pernah mengalami penganiayaan seperti itu sebelumnya? Xiao Yi buru-buru memanggil. Keponakan Ning'er, cepat berhenti. Jika ini terus berlanjut, Tuan Shen Fei pasti akan mati. Mendengar perkataan Xiao Yi, meski Xiao Ning'er masih sangat marah, dadanya masih naik turun, tapi auranya akhirnya sudah tenang. Memang, membunuh Shen Fei tidak akan ada gunanya baginya. Sekarang Shen Fei telah menderita luka berat, jika dia dikirim kembali ke keluarga suci pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Berpikir tentang itu di sini, wajah Xiao Ning'er menjadi sedikit putih. Sebelumnya, dia sedang gegabah pada saat itu. Sekarang dia memikirkan tentang konsekuensinya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Benar, Nili pasti punya solusinya. Hanya Nili yang bisa mengabaikan keluarga suci. Orang pertama yang dipikirkan Xiao Ning'er adalah Nili. Shen Fei menggelengkan kepalanya, membersihkan kesadarannya. Namun, dia memiliki luka di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa itu membuatnya meratap. Macan hitam merah juga mundur. Dia tidak bisa bergerak. Dia terbaring di sana, menunggu kematian. Bagaimana mungkin dia yang sekarang masih punya sesuatu untuk dikatakan? Xiao Ning'er bahkan tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan saat dia bertindak. Dia khawatir wanita gila itu, Xiao Ning'er, mungkin benar-benar gila dan membunuhnya. Jika itu terjadi, bahkan jika keluarga suci membantunya mendapatkan wajahnya kembali, dia akan mati sia-sia. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia pahami, mengapa kekuatan Xiao Ning'er begitu kuat. Xiao Yunfeng dengan sungguh-sungguh berkata, teman-teman, kirim Tuan Shen Fei kembali. Xiao Yi buru-buru berkata, tunggu, Shen Fei menderita luka berat. Jika kita tidak merawat cederanya sebelum mengirim kembali, saya khawatir itu sedikit tidak pantas. Jika keluarga suci menyalahkan kami. Xiao Yunfeng melirik Xiao Yi dan memerintahkan para penjaga kirim dia kembali ke keluarga suci. Siap Pak, kata beberapa penjaga dengan hormat membawa Shen Fei seperti babi mati. Ayah, apakah saya mengundang bencana? Xiao Ning'er dengan cemas berkata, menarik Heavenly Lightning Sparrow-nya. Wajahnya sedikit pucat. Keponakan Ning'er, kamu tahu ini bisa membawa pemusnahan keluarga naga bersayap kita. Xiao Yi menghela napas. Xiao Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ning'er, lanjutkan dengan latihanmu. Bahkan jika langit runtuh, kami orang tua akan mendukungnya. Sekarang keluarga suci telah ditekan oleh keluarga angin salju, mereka tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap keluarga naga bersayap kami, saat ini. Kita akan melihat situasinya setelah beberapa saat. Petik 2. Baik, Xiao Ning'er menganggukkan kepalanya. Dia membuat keputusannya. Jika keluarga suci menindas keluarga naga bersayap, dia akan mencari Nili. Nili pasti punya solusinya.
Karena Xiao Yunfeng sudah memutuskan, Xiao Yi dan yang lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar keluarga suci tidak mempermasalahkan hal ini. Keluarga suci. Ketika Shen Hong menyadari bahwa Shen Fei dibawa kembali setelah dipukuli, dia sangat marah. Seluruh aula dipenuhi dengan aura kekerasan Shen Hong, menyebabkan para penjaga menjadi takut. Aku memintamu untuk sedikit menahannya, kamu tidak mengindahkan kata-kataku dan pergi ke keluarga naga bersayap. Dia sudah memperlakukan Anda dengan benar, bahkan jika Anda dipukuli sampai mati. Shen Hong dengan marah memarahi Shen Fei yang terluka. Ekspresi Shen Fei sangat menyedihkan saat dia berkata, "Ayah, Xiao Ning'er adalah tunanganku. Dia pergi dan menggoda pria lain, bagaimana Anda bisa membuat saya menanggung ini? Sudah cukup buruk bahwa keluarga angin salju menindas kami, tetapi sekarang, bahkan keluarga kecil seperti keluarga naga bersayap tidak memandang kami di mata mereka. Sejak kapan keluarga suci kita menjadi begitu pengecut? Lihat betapa malangnya saya. Xiao Ning'er yang telah memukuli saya. Kamu harus mencari keadilan untukku. Keadilan sampah. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita, Anda hanyalah sampah. Sekarang keluarga angin salju mengawasi kita, aku tidak memiliki cukup tenaga untuk berurusan dengan keluarga naga bersayap. Kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengganggu rencana yang lebih besar." Shen Hong menatap Shen Fei. Dia benar-benar merasa kesal terhadap Shen Fei karena gagal memenuhi harapan. Kami akan menyelesaikan dengan keluarga naga bersayap cepat atau lambat, tapi sekarang bukan waktunya. Shen Fei berkecil hati. Dia tidak tahan Xiao Ning'er bergaul dengan Nili. Namun, dia hanya bisa menjawab dengan sedih, "Saya mengerti." Dia memahami bahwa pemukulan yang dia derita ini sia-sia, namun, dia tidak pernah berharap untuk kalah melawan Xiao Ning'er dan malah dipukul. Hatinya hanya terpendam oleh amarah. Melihat ekspresi putus asa Shen Fei, mata Shen Hong bersinar dengan sinar cahaya dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Xiao Ning'er, yang berada di sisi Nili, akan dilatih ke tingkat seperti itu. Tampaknya jika dia tidak menyingkirkan Nili, dia akan menjadi bencana bagi keluarga suci mereka. Di halaman Yeziun, dipenuhi dengan kicau burung dan bunga harum, membuat halaman yang tenang semakin damai. Meskipun dia diusir, Nili sekali lagi kembali ke sini. Saat ini, Yeziun tidak berani mengejarnya lagi. Karena Yeziun menyadari bahwa mansion tuan kota ini tidak dapat melakukannya tanpa Nili. Dan dengan dia di sekitarnya, ayahnya tampaknya lebih banyak tersenyum. Xiao Ning'er dengan tergesa-gesa masuk. "Ning'er, kamu sudah datang." Melihat Xiao Ning'er, Yeziun teringat akan tindakannya tadi malam dan tidak bisa menahan pipinya sedikit panas. Meskipun dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, dia memahami sebuah prinsip sekarang. Emosi tidak bisa dipaksakan. Xiao Ning'er memandang Yeziun dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Yang disukai Nili adalah Yeziun, dan Xiao Ning'er juga perlahan menerima kenyataan ini. Dia tidak memiliki kebencian di dalam hatinya, hanya ketidakberdayaan dan rasa kehilangan. Setelah semua, Yeziun tidak melakukan kesalahan, dia hanya bisa menyalahkan fakta bahwa dia tidak bertemu Nili sebelumnya dan masuk ke dunianya. "Ning'er, untuk apa kamu datang?" Nili melihat Xiao Ning'er dan menyapa tersenyum ringan. "Nili, Shen Fei pergi ke keluargaku dan terluka parah olehku. Setelah itu, dia dikirim kembali ke keluarga suci oleh ayahku." Xiao Ning'er berkata dengan alisnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mendengar kata-kata Xiao Ning'er, Nili tertegun sejenak lalu tertawa, "Hahaha. Shen Fei benar-benar buruk. Dia sebelumnya dibuang oleh saya, lalu dia pergi mencari Anda. Orang seperti dia pantas untuk dipukuli. Lebih baik dia terbaring di tempat tidur selamanya." Nili, keluarga suci pasti akan menimbulkan masalah bagi keluarga naga bersayapku. Xiao Ning'er mengerutkan kening saat dia menatap Nili dengan getir. Pada saat seperti ini, bagaimana Nili bisa menikmati kesialan orang lain? Melihat ekspresi khawatir Xiao Ning'er, Nili melambaikan tangannya dan tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
Keluarga suci hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi keluarga naga bersayap? Selanjutnya, kami akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga suci, Anda bisa yakin akan hal itu. Dia mengambil tindakan terhadap keluarga suci. Xiao Ninger sedikit tertegun. Keluarga suci, bagaimanapun, adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Glory. Namun, setelah mendengar kata-kata Nili, Xiao Ninger merasa jauh lebih lega. Dia tahu bahwa Nili tidak akan berbohong padanya. Selama beberapa hari kota Glory sangat sunyi. Selain tembok kota di sekitarnya yang dijaga lebih ketat, tidak banyak perubahan. Karena fakta bahwa mereka baru saja mengalami serangan, wajar jika tembok kota dijaga lebih ketat. Tidak ada yang menganggapnya aneh. Hari itu akhirnya tiba. Saat malam menjelang, lampu di City Lord's Mansion menyala. Para tamu berjalan ke mansion Tuan Kota satu demi satu. Mereka semua adalah ahli dari berbagai keluarga. Setiap keluarga membawa banyak orang karena ketika mansion Tuan Kota mengirim pemberitahuan, mereka meminta semua ahli dari berbagai keluarga untuk hadir. Keluarga suci membawa 5 hingga 6 orang bersama mereka dan memasuki mansion Tuan Kota. Shen Hong memandangi pilar batu besar di sekitarnya dan ekspresinya berubah menjadi lebih gelap dan serius. Mereka sudah melihat betapa menakutkannya pilar-pilar batu besar ini. Iblis abis sebelumnya dibunuh oleh arai pembunuh guntur ilahi. Shen Hong membisikkan sesuatu di telinga seorang lelaki tua. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan menyembunyikan dirinya di antara bangunan padat mansion Tuan Kota. Setelah itu, Shen Hong dan kelompoknya berjalan di sepanjang koridor panjang sampai ke aula utama, di tengah mansion Tuan Kota. Aula utama rumah Tuan Kota. Nili, apakah pakaianku indah? Huyan Lanruo mengenakan gaun malam yang elegan, sosoknya meledak-ledak. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Nili tanpa berkata-kata menatap Huyan Lanruo dan berkata, cantik atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Nona Huyan, mengapa Anda terus mengikuti saya? Lihatlah pakaianku yang compang-camping, aku jelas bocah malang, apa yang menarik perhatianmu? Meskipun penampilanmu sedikit umum, dan pakaianmu sedikit kurang, dari matamu aku dapat melihat bahwa kamu adalah pria yang baik. Selanjutnya, siapa di kota Glory yang dapat mengatakan bahwa Anda memiliki bakat yang buruk? Anda benar-benar berbeda dari tuan muda yang seperti lalat. Huyan Lanruo dengan bangga mengangkat pipinya dan dengan serius berkata, saya sangat akurat dalam menilai seseorang. Nili memutar matanya. Dia tidak pernah merasa dirinya sebagus itu. Dia dengan sedih berkata, Nona Huyan, jika Anda masih mengganggu saya harus memanggil seseorang. Bisakah kamu melepaskan aku? Saya mohon padamu. Nili, bagian mana dari diriku yang tidak baik? Saya adalah nona muda dari keluarga Huyan. Berapa banyak orang yang ingin dekat dengan saya, tetapi bahkan tidak diberi kesempatan. Jangan bilang kalau aku tidak bisa diterima olehmu. Huyan Lanruo mengatupkan giginya dan berkata dengan kesal. Dengan begitu banyak orang mengelilinginya, atas dasar apa dia tidak dapat diterima oleh Nili? Nona Huyan, tidak bisakah aku memohon padamu? Apa yang kamu lihat dalam diriku? Aku akan mengubahnya. Nili memiliki wajah kepahitan. Kecantikan seperti Huyan Lanruo mengambil inisiatif untuk mengejar Nili, tetapi pada akhirnya, Nili memperlakukannya seperti wabah dan terus bersembunyi darinya. Ini menyebabkan orang-orang dari berbagai keluarga menjadi tercengang. Mereka semua merasa tertekan. Mengapa orang yang dikejar Huyan Lanruo tidak bisa menjadi mereka? Jika itu orang lain, mereka pasti akan naik dan dengan kejam memberi mereka pelajaran. Bahkan karena berani menyinggung Nona Huyan menunjukkan bahwa mereka hanya lelah hidup. Dengan begitu, mereka bisa pamer di depan sang dewi, namun pihak lawannya adalah Nili. Mereka pasti tidak berani melakukannya. Nili adalah seseorang yang bahkan berani mengalahkan Shen Fei dari keluarga suci. Nili, kamu terlalu berlebihan. Aku membencimu. Huyan Lanruo berbalik dan berlari. Melihat Huyan Lanruo kabur, Nili merasa lega. Ya ampun, sulit untuk melepaskan Huyan Lanruo begitu dia menatapmu.
Dalam pandangan Lily, Huyan Lanruo hanyalah tamu dalam hidupnya. Selanjutnya, perasaan Huyan Lanruo padanya mungkin bahkan tidak setulus itu. Terkadang, itu hanya rasa ingin tahu di tempat kerja. Dibandingkan dengan perasaan Lily dan Ye Ziyun dari kehidupan sebelumnya, yang telah menjalani hidup dan mati bersama itu terlalu berjauhan. Perasaan Lily untuk Ye Ziyun tidak pernah berubah. Dia akan bersembunyi sebanyak mungkin dari orang seperti Huyan Lanruo. Selama Huyan Lanruo tidak mencarinya, Lily akan berterima kasih kepada para dewa.